Seorang staf kampus Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan berinisial MN berusia 40 tahun yang diduga ikut terlibat sindikat uang palsu ratusan triliun rupiah meninggal dunia. MN dikabarkan meninggal dunia akibat syok karena stres karena namanya ikut dikaitkan dengan sindikat uang palsu yang diproduksi di perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan MN memang diduga terlibat, namun belum dipanggil untuk diminta keterangannya terkait sindikat uang palsu tersebut. Reonald mengaku pihaknya belum bisa memastikan keterlibatan MN karena belum adanya bukti yang kuat. Korban juga belum memberikan keterangan sebelum meninggal dunia. Adapun polisi telah menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di lingkungan UIN Makassar dan mengamankan barang bukti senilai ratusan triliun rupiah. Berdasarkan penelusuran di tempat kejadian perkara di gedung perpustakaan Syekh Yusuf, kampus UIN Alauddin, ruangan pabrik uang palsu berada di lantai 1 lobi perpustakaan. Mesin cetak kertas berwarna yang dimodifikasi untuk mencetak uang itu berada di lorong depan pintu toilet pria dan perempuan. Beralih ke berita terpopuler selanjutnya, istilah robot taksi jadi salah satu yang sering disebut tahun ini. Kendaraan taksi tanpa sopir itu mulai banyak terlihat di jalanan dan jadi pemandangan yang normal di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan China. Banyak perusahaan yang menguji coba atau bahkan sudah mulai merilis ke publik taksi tanpa pengemudi miliknya sendiri. Kekhawatiran soal keselamatan kendaraan self-driving SDV memang masih ada. Sebuah survei awal tahun ini menyebutkan 68% masyarakat Amerika Serikat masih menyinggung soal keselamatan terkait robot taksi. Meski begitu, masih banyak juga yang percaya hal itu bisa diatasi. Bahkan dikutip Digital Trends, survei menemukan lebih dari setengah responden menilai robot taksi lebih aman ketimbang pengemudi manusia. Memang belum banyak perusahaan yang bisa meyakinkan regulator soal keamanan taksinya. Sejauh ini baru Waymo milik Alphabet yang juga induk perusahaan Google yang bisa melakukannya. Ketakutan masyarakat soal keamanan mobil tanpa supir punya dasar yang kuat. Sejumlah merek mobil otonom diketahui menghadapi kecelakaan fatal bahkan menyebabkan korban tewas. Salah satunya Cruise yang uji cobanya dilakukan tahun lalu kemudian dihentikan setelah kendaraan tanpa sopirnya menabrak pejalan kaki hingga menyebabkan tewas, dan Tesla juga harus menghadapi penyelidikan karena 3 tabrakan dan kecelakaan fatal di masa lalu. Sosok miliarder asal Amerika Serikat, Frank McCourt, tertarik membeli TikTok. Bahkan ia juga dilaporkan sudah menyusun rencana penawaran aplikasi milik ByteDance asal China tersebut. ByteDance diketahui harus melepas kepemilikan TikTok di Amerika Serikat agar aplikasi tetap bisa diakses di negara itu. Tawaran McCourt bisa menyelamatkan aplikasi video pendek itu agar tak diblokir permanen oleh pemerintah Amerika Serikat. Mengutip Reuters, pemilik tim baseball Los Angeles Dodgers mengaku menerima pendanaan lisans nilai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau 323 triliun rupiah dari konsorsium investor untuk membeli TikTok. Penawaran itu diikuti dengan rencana perombakan pada model bisnis milik TikTok yang dijalankan sekarang. Dia merubah model periklanan dan mengajukan agar pengguna akan punya kendali atas iklan dan jenis konten pada TikTok. Sementara TikTok akan mendapatkan pemasukan dari tempat lain, e-commerce, dan data lisensi untuk pelatihan kecerdasan buatan. Namun rencana McCourt punya beberapa penghalang. Salah satunya pendirian TikTok yang menegaskan tidak akan dipisahkan dari ByteDance. TikTok juga masih akan berupaya mengajukan banding ke Mahkamah Agung agar aturan pemerintah Joe Biden terkait penjualan aplikasi bisa dibatalkan. Pendiri Facebook dan bos Meta, Mark Zuckerberg, mengungkapkan smartphone bakal tergantikan di masa depan. Penggantinya adalah perangkat kacamata pintar atau smart glasses. Dia menjelaskan bukan sesuatu yang aneh saat HP digantikan ke smart glasses, sebab ada miliaran orang yang menggunakan kacamata dalam kesehariannya. Situasi ini menurutnya sama seperti saat komputer dan smartphone di masa lalu. Sedikit demi sedikit, ponsel menambahkan fungsi yang hanya ada di komputer, lalu semua itu akhirnya hadir dalam perangkat sebesar genggaman tangan saja. Zuckerberg memprediksi kacamata pintar akan mulai banyak digunakan mulai 2030 mendatang. Namun menyamakannya seperti HP dan komputer, perangkat smart glasses tidak akan sepenuhnya menggantikan. Meta diketahui memang telah mengembangkan kacamata pintar Ray-Ban Meta yang didukung AI. Selain itu juga ada headset Oculus dengan harga yang lebih terjangkau.